Setelah BPUPKI diresmikan, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Soekarno, Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, sidang pertama kali ini saya resmi buka. Sidang BPUPKI dilaksanakan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Negara yang merdeka memerlukan ideologi bangsa. Bangsa ini memerlukan pendapat Anda tentang ideologi bangsa. Jika Anda memiliki ide atau pendapat, kami mempersilahkan untuk Anda menyampaikannya. Pimpinan, saudara-saudara sekalian, izinkan saya memberikan sedikit pandangan saya mengenai dasar negara Indonesia. Silakan Bapak Muhammad Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai ideologi bangsa Indonesia. Saya memiliki 5 unsur dasar negara. 5 dasar negara yang saya akan ajukan pada saat ini adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Usulan kami terima kasih. Sidang hari ini saya resmi tutup. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, sidang hari ini saya resmi buka. Pada sidang sebelumnya, kita telah mendapatkan usulan dari Bapak Muhammad Yamin. Apakah ada usulan lain? Pimpinan, izinkan saya mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka. Silakan Mr. Supomo. Salam sejahtera, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, 5 dasar negara yang akan saya ajukan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat, yang keempat demokrasi, musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Demikian, terima kasih. Saya setuju karena negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Bagaimana menurut Pak Soekarno? Baiklah, besok saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai dasar negara Indonesia. Berarti kita belum bisa memutuskan dasar negara kita hari ini. Kalau begitu kita akan mengadakan rapat kembali pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang hari ini saya tutup. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Sidang hari ini saya resmi buka. Pada sidang sebelumnya, beberapa usulan telah berhasil kita rumuskan. Apakah masih ada usulan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Satu negara harus mempunyai dasar negara yang kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 asas dasar negara yang saya namakan dengan Pancasila. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Kelima dasar negara tersebut dapat dipersempit lagi menjadi trisila, yaitu demokrasi nasionalisme, sosionasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan trisila tersebut dapat dipersempit lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Kesemuanya itu merupakan jatiluhur bangsa kita yang harus kita lanjutkan dan lestarikan untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pancasila seperti yang Anda telah sampaikan merupakan dasar negara yang sangat baik, Saudara Soekarno. Tetapi saya kurang setuju apabila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila kelima. Benar saudara-saudara, kita sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan seharusnya menjunjung tinggi Tuhan kita. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa seharusnya berada pada sila pertama. Benar juga Bapak Insinyur Soekarno. Terima kasih juga kepada para anggota lainnya yang telah menyampaikan pendapat Anda. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan rumusan dasar negara ini akan dibahas lebih lanjut oleh panitia kecil. Oleh karena itu, saya merekomendasikan Insinyur Soekarno untuk memimpin panitia kecil tersebut.
Untuk hari ini sidang pertama hari ketiga BPUPKI akan saya tutup. Setelah sidang BPUPKI digelar, dasar negara Indonesia juga belum terbentuk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara petinggi BPUPKI. Rajiman memberlakukan masa reses selama 1 bulan. Pada akhirnya, Rajiman mengadakan pertemuan dengan Ichi Benase membahas jalan keluar dari masalah ini. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang telah kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi kedaulatan penuh akan menjadi milik kita. Untuk itu, pimpinan BPUPKI meminta saya untuk mengumpulkan saudara-saudara sekalian dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara disinilah yang akan membuat suatu kesatuan dasar negara kita. Statement ini nantinya akan menjadi suatu dasar tiang yang kuat, yang akan menjadikan negara yang padu. Untuk membuat negara yang kuat, kita butuh statement yang kuat. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita rundingkan statement-statement yang akan kita sepakati bersama. Dasar-dasar itu kita buat lagi sendiri atau kita rundingkan poin-poin dasar-dasar sebelumnya dalam sidang BPUPKI? Semua itu kita tampung. Atas dasar pemikiran itulah yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara integritas tinggi. Sebaiknya kita rundingkan saja hal-hal sebelumnya. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang masih membuat saya tidak setuju mengenai poin-poin ini adalah sila kelima yang saudara sampaikan, yaitu ketuhanan Tuhan. Untuk itu, atas dasar apakah negara yang akan kita dirikan nanti? Menurut saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Soekarno yang menolak internasionalisme yang kuat dan paham kebangsaan. Menurut saya, bukankah Islam sudah bergaul sejak lama dengan agama lain? Jadi untuk apa kita rubah kebiasaan itu? Saya di sini menegaskan sebagai non-muslim, dalam pandangan sederhana agama saya sama dengan agama penjajah yang datang di Indonesia. Tetapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak pernah diajarkan bunuh-membunuh, teror-meneror, dan lainnya. Menurut saya, perjuangan yang akan kita perjuangkan pada saat ini bukan memperjuangkan agama, tetapi memperjuangkan suku-suku dan dasar itu semua. Menurut saya, atas dasar apa negara ini nanti akan kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau yang lainnya? Atau juga melanjutkan sistem yang ada sekarang? Saya sependapat bahwa Islam akan menjadi inspirasi dan dasar hukum negara yang akan kita buat nanti. Namun, harus ada sistem baru yang menguatkan sistem tersebut. Yang terhormat Tuan Hatta, apakah tidak bisa hukum Islam itu kita padatkan dengan adat setempat? Dengan adanya Islam, maka kita dapat bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Maaf, Saudara Agus Salim. Tunggu dulu, saya belum selesai. Dengan bergaul itu akan menguntungkan negara ini dalam hal pergaulan dunia. Mengapa hal ini penting? Karena Indonesia merupakan negara yang baru lahir. Dalam hal ini, kita membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk membangun Indonesia secara utuh, sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila yang dikemukakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Jika begitu, bukankah hal ini sinergis? Mohon dipertimbangkan saudara-saudara. Tetapi ini semata bukan hanya masalah kehormatan Islam, tetapi mengenai masalah agama lain. Saya lebih sependapat kalau sila kedua yang diungkapkan Insinyur Soekarno sebelumnya akan lebih sempurna jika sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Anda. Menimbang kerakyatan masyarakat, saya lebih berpendapat bahwa sila keempat berbunyi seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya setuju dengan saudara Mizuki. Baiklah saudara-saudara, dari perdebatan panjang tadi saya telah menangkap sedikit poin-poin yang telah Anda sampaikan, yaitu yang pertama ketuhanan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Pada tanggal 18 Agustus setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan satu sidang untuk mengesahkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang inilah kemudian sila pertama dari Piagam Jakarta diperdebatkan. Sebelum melaksanakan sidang PPKI, Muhammad Hatta meminta kesediaan Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hasan, dan beberapa pemeluk agama dalam rapat kecil membahas sila pertama yang tidak diterima oleh masyarakat Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara, kemerdekaan yang selama ini kita nanti-nantikan telah kita raih. Sekarang kita adalah warga negara Indonesia. Akan tetapi masih banyak masalah yang perlu kita hadapi dalam menyusun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, saya meminta pendapat saudara-saudara mengenai sila pertama Piagam Jakarta yang tidak diterima oleh banyak pihak. Saudara-saudara, mengenai sila pertama, saya berpendapat bahwa Indonesia jangan mempertahankan warisan nenek moyang. Indonesia harus berpikir ke depan dan memikirkan agama lain. Saya sependapat dengan Muzakir. Menurut saya, Indonesia bukanlah negara Islam semata, namun negara kesatuan yang menjadi kesatuan di antara perbedaan. Kami dari pemeluk agama Nasrani menyarankan kepada pemerintah agar merubah sila-sila yang kami anggap diskriminasi. Sebaiknya, sila-sila itu kita rubah menjadi bentuk umum, seperti kita rubah syariat-syariat Islam dengan nama Tuhan. Saya sependapat dengan Bagus Hadikusumo. Sebaiknya sila pertama dirubah menjadi fatwa ketuhanan yang Maha Esa. Saya sependapat dengan Anda. Baiklah, hasil perundingan ini akan saya sampaikan pada rapat pleno PPKI nanti. Dengan ini saya sampaikan bahwa sila pertama Piagam Jakarta resmi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya hasil rapat itu dibawa ke sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945. Saudara-saudara, kemerdekaan telah kita wujudkan. Kan tetapi, ketentuan dasar hukum Indonesia masih belum terbentuk. Oleh karena itu, mari kita mulai sidang PPKI kali ini. Yang pertama, kami menyampaikan, apakah ada usulan mengenai Undang-Undang Dasar 1945? Pimpinan, Silakan. terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hanya menyampaikan usulan dari masyarakat Indonesia Timur. Kami menyampaikan hasil rapat kecil dengan para pemuka agama. Hasil rapat tersebut, kami menyimpulkan bahwa sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju dengan perubahan itu. Baiklah, mengenai masalah konstitusi, apakah ada usulan lain? Saya berpendapat bahwa undang-undang yang dibahas dalam BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum Indonesia. Usulan diterima. Apakah semuanya setuju? Baiklah, saya akan menyampaikan hasil rapat kali ini. Saudara-saudara, dari perjuangan tumpah darah yang kita lakukan, kita telah berhasil menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia. Pada rapat kali ini akan semakin mengokohkan posisi Indonesia di mata dunia. Saudara-saudara, saya memiliki 2 poin penting yang saya tangkap dari rapat kali ini. Yang pertama, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar yang dibahas di sidang BPUPKI menjadi konstitusi resmi bangsa Indonesia. Yang kedua, Indonesia resmi mengubah Piagam Jakarta pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, kita berharap Indonesia akan menjadi negara yang kokoh dan kuat di mata dunia. Dengan ini, sidang PPKI kali ini resmi saya tutup.